Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan. Sunnah juga berarti sesuatu yang pelakunya mendapat pahala dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Di antara perbuatan sunnah yang jarang dilakukan kaum muslimin adalah sebagai berikut. Pertama, mendahulukan kaki kanan saat memakai sandal dan kaki kiri saat melepasnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga dan memelihara wudu. Diriwayatkan dari Thawban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, istiqomahlah atau konsistenlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah, dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah salat, dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ketiga, bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu siwak. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridho Allah. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Rasulullah SAW juga bersabda, andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bersiwak disunahkan setiap saat, tetapi lebih sunnah lagi saat hendak berwudu, salat, membaca Al-Quran, saat bau mulut berubah, baik saat berpuasa ataupun tidak, pagi maupun sore, saat bangun tidur dan tidak memasuki rumah. Bersiwak merupakan perbuatan sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak orang, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, salat istikharah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu wa ia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tata cara salat istikharah untuk segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, lakukanlah salat ini dan berdoalah dengan doa yang sudah lazim diketahui dalam salat istikharah. Kelima, berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dalam satu jirikan telapak tangan ketika berwudu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung secara bersamaan dari satu ciduk air, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keenam, berwudu sebelum tidur dan tidur dengan posisi miring ke kanan. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kamu hendak tidur maka berwudulah seperti hendak salat. Kemudian tidurlah dengan posisi miring ke kanan dan bacalah, ya Allah, aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu, aku lindungkan punggungku kepadamu, karena cinta sekaligus takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung mencari keselamatan darimu kamu kecuali kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan dengan nabi yang engkau utus. Jika engkau meninggal, maka engkau meninggal dalam keadaan fitrah, dan usahakanlah doa ini sebagai akhir perkataanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketujuh, berbuka puasa dengan makanan ringan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum salat maghrib dengan beberapa kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada, maka beliau hanya meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kedelapan, sujud syukur saat mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana. Sujud ini hanya sekali dan tidak terikat oleh waktu. Diriwayatkan dari Abu Barqah radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau disampaikan kabar gembira, maka beliau langsung sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 9. Tidak bergadang dan segera tidur selesai sholat isya. Hal ini berlaku jika tidak ada keperluan saat bergadang, tetapi jika ada keperluan seperti belajar, mengobati orang sakit dan lain-lain, maka itu diperbolehkan. Dalam hadis sahih dinyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum sholat isya.
dan tidak suka begadang setelah sholat isya. 10. Mengikuti bacaan muadzin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolatlah kepadaku. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintakan wasilah untukku, karena wasilah merupakan tempat di surga yang tidak lain kecuali bagi seorang hamba Allah, dan aku berharap agar akulah yang mendapatkannya. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka ia akan mendapatkan syafaatku di akhirat kelak." Hadis riwayat Muslim. 11. Berlomba-lomba untuk memandangkan azan, bersegera menuju salat, serta berupaya untuk mendapatkan shaf pertama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Andai kata umat manusia mengetahui pahala di balik azan, berdiri pada shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan bagian itu, harus mengadakan undian terlebih dahulu, niscaya mereka membuat undian itu. Andai kata mereka mengetahui pahala bergegas menuju masjid untuk melakukan salat, niscaya mereka berlomba-lomba melakukannya. Andai kata mereka mengetahui pahala salat isya dan subuh secara berjamaah, niscaya mereka datang meskipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-12. Meminta izin 3 kali ketika bertamu. Jika tidak mendapatkan izin dari tuan rumah, maka konsekuensinya Anda harus pergi. Namun, banyak sekali orang yang marah-marah jika mereka bertamu tanpa ada perjanjian sebelumnya, lalu pemilik rumah tidak mengizinkannya masuk. Mereka tidak bisa memaklumi, mungkin pemilik rumah memiliki uzur sehingga tidak bisa memberi izin. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat An-Nur ayat 28. Rasulullah SAW bersabda, "Adab meminta izin itu hanya 3 kali. Jika tidak diizinkan, maka seseorang harus pulang." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ke-13. Mengibaskan spray saat hendak tidur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian hendak tidur, maka hendaknya dia mengambil ujung spraynya, lalu mengibaskannya dan membaca basmalah, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di atas kasurnya. Jika dia hendak merebahkan tubuhnya, maka hendaknya dia mengambil posisi tidur miring ke kanan dan membaca, 'Maha suci Engkau ya Allah, Rabbku, denganmu aku merebahkan tubuhku, dan denganmu pula aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan nyawaku, maka ampunkanlah ia, dan jika Engkau melepaskannya, maka lindungilah ia dan perlindunganmu kepada hamba-hambamu yang saleh." Hadis riwayat Muslim. 14. Meruqyah diri dan keluarga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Muhammad SAW senantiasa meruqyah dirinya dengan doa-doa perlindungan ketika sakit, yaitu pada sakit yang menyebabkan wafatnya beliau. Saat beliau kritis, akulah yang meruqyah beliau dengan doa tersebut. Lalu aku mengusapkan tangannya ke anggota tubuhnya sendiri, karena tangan itu penuh berkah. Hadis riwayat Al-Bukhari. 15. Berdoa saat memakai pakaian baru. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju surban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca, "Ya Allah, hanya milikmu semua tujuan itu. Engkau telah memberiku pakaian, maka aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tujuan dibuatnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan tujuannya dibuat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. 16. Mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia menceritakan, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa ciri keislaman seseorang yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, "Kamu memberikan makan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ia menuturkan, Rasulullah SAW berjalan melewati kumpulan anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Muslim. Jadilah seperti orang yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, aku mendengar Sufyan berkata, tiada satu hadis pun yang sampai kepadaku kecuali aku mengamalkannya meskipun hanya sekali. Muslim bin Yasar mengatakan, aku pernah melakukan sholat dengan memakai sandal, padahal sholat tanpa sandal sangat mudah dilakukan. Aku melakukan itu hanya ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Rajab menuturkan,
Orang yang beramal sesuai ajaran Rasulullah SAW, meskipun amal itu sangat kecil, maka itu akan lebih baik daripada orang yang beramal tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, meskipun dia sangat bersungguh-sungguh. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.